Hari ini kedatangan kompor satu tungku. Kendalanya apinya sangat kecil. Kita bongkar, bos. Kita jadikan apinya menjadi besar agar Oke, kita langsung bongkar saja, bos. Kita bongkar dulu di bagian tungkunya. Kita bongkar di bagian baut terlebih dahulu. Kita bongkar mesinnya. Kita langsung bongkar. Penyebab masalah dari kompor, apinya sangat kecil. Jadi sebelum teman-teman bongkar, kita harus mengetahui dulu posisinya supaya tidak terbalik spuyernya, ya. Nah, ini disebut spuyer. Jadi supaya tidak terbalik. Jadi teman-teman ingat dulu posisinya, ininya nih, teman-teman hafalin posisinya. Jadi posisinya di bawah. Kita bongkar pelan-pelan. Jadi diingatin satu persatu. Kita tarik satu-satu. Nah, nih, ingat posisinya kembali ulang. Kalau misalnya tidak kembali ulang, kompor tidak akan nyala. Jadi posisi yang bolongan kecil ini atau yang cuakan ini harus menghadap ke kanan. Kenapa menghadap kanan? Karena ketika diputar ke kanan, dia akan menghidupkan api utama untuk menyalakan tungku ini, ya. Tungku ini jadi akan menyalakan api utama ini dan menyalakan tungku yang di sini, ya. Jadi ini posisinya seperti ini. Yang ini harus hadap ke sini. Jadi pas waktu diputar, pas hadapnya dia ke atas sini. Oke. Nah, kenapa terjadinya api kecil? Karena api kecil itu terjadinya di sini buntu, ya. Di sini buntu, berarti kita harus bersihkan. Boleh menggunakan bensin, boleh menggunakan cairan apapun yang dapat membersihkan. Jadi caranya saya menggunakan cairan carbo cleaner, ya, carbo cleaner. Menggunakan ini, jadi kita semprot langsung di bagian sini. Sebelum kita semprot atau membersihkan di lubang ini saluran apinya, kita sebaiknya kita tusuk menggunakan jarum, ya, agar bersih semua, ya. Paskan ke lubangnya, kita cari celahnya. Biasanya ini tersumbatnya akibat kotoran-kotoran panci yang masuk ke dalam mesinnya, ya. Jadi kita cari lubangnya dulu. Kita cari lubangnya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, nih, kita mainkan, tarik dan masukkan. Nah, sudah kita tusuk-tusuk seperti ini, langsung kita semprot di bagian lubangnya menggunakan cairan apapun yang dapat membersihkan yang dapat membersihkan mesin tersebut. Bagian sini dan di bagian atas kita bersihkan semua. Nah, sesudah itu sudah bersih semua, kita pasang kembali, ya. Mesinnya ini, spuyernya ini boleh kita bersihkan juga menggunakan bensin atau menggunakan cairan apapun. Kita bersihkan semua agar bersih.
Kita bersihkan semua agar awet kompornya. Kita bersihkan. Nah, sesudah kita bersihkan, kita harus dikasih pelumas di bagian sini supaya tidak cekat, ya. Boleh menggunakan penyemprot pelumas rantai, boleh menggunakan oli, boleh menggunakan minyak goreng, ya. Jadi kita semprot. Nah, ingat tidak boleh terbalik spoilernya, karena sifat kerjanya spoiler ini menyemburkan gas, ya. Jadi kalau misalnya dia terbalik, dia tidak akan menyemburkan gas, jadi kompor tidak akan hidup. Di yang bagian ini kita taruh di bagian sebelah kanan. Jadi ketika diputar ke kanan, dia pas untuk mengeluarkan gas utama untuk menghidupkan api yang ini, ya. Nah, jadi caranya seperti ini. Nah, ini tidak serat. Kalau sudah tidak serat, kita pasang kembali, ya. Ini namanya handle-nya atau pemukulnya untuk menghidupkan kompor, ya, untuk menghidupkan magnetnya, untuk mukul ke bagian brushnya ini, ya. Nih, jadi dia fungsinya untuk menghidupkan, ya, menghidupkan elektrik yang ini, ya. Kita pasang lagi. Kita pasang kembali. Nah, kenapa tidak boleh terbalik? Supaya bisa memercikan api, ya, memercikan magnetnya. Nah, kelihatan. Nah, berarti siap. Sebelum kita pasang ke kompor atau tempatnya, kita coba dulu, ya. Tapi mencobanya hati-hati, teman-teman. Nah, kalau misalnya belum bisa, ya harus kita kunci nih, agar gasnya tidak keluar. Kita coba. Gasnya keluar. Apabila semburannya kuat, berarti siap dipasang. Kita pasang. Kita langsung coba, bos.
Nah, api sudah besar ya. Jadi kita berhasil ya, api sudah besar seperti semula. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya, Bos. Jangan lupa like dan komennya juga. Terima kasih.